Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, shalom. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas cinta kasih-Mu yang boleh kami rasakan dan terima hingga saat ini. Tuhan menyertai kami dalam istirahat sepanjang malam. Terima kasih atas kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan. Dan sebelum kami melakukan tugas aktivitas di hari ini, kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu menolong membimbing kami agar kami diberi kekuatan kemampuan untuk memperlakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. 1 Tawarikh 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, melalui pembacaan ini kita merenungkannya dengan tema memberi persembahan dengan sukarela dan tulus ikhlas. Daud adalah salah satu tokoh besar di dalam Alkitab yang begitu mengasihi Tuhan. Ratusan pasal yang termuat dalam Mazmur itu adalah bukti betapa ia sangat karib dengan Tuhan dan mengasihi Dia dengan segenap hati. Bukti lain betapa kasih Daud kepada Tuhan adalah ketika Salomo hendak membangun bait suci. Ia dengan sukarela dan tulus ikhlas mempersembahkan harta miliknya untuk membantu pekerjaan Tuhan ini. Daud berkata, karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak, kepunyaanku sendiri 3.000 talenta emas, dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni. Begitu pula dari pemimpin-pemimpin lainnya terkumpul, yaitu 5.000 talenta emas dan 10.000 talenta perak, belum termasuk persembahan-persembahan lainnya. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bayangkan persembahan yang demikian besarnya diserahkan untuk pembangunan rumah Tuhan dengan sukarela, tulus ikhlas, bahkan dengan sukacita. Persembahan seperti inilah yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mereka sadar betapa Ia mengasihi umat Israel dengan menuntun nenek moyang mereka keluar dari Mesir. Berjalan di padang gurun dengan mukjizat-mukjizatnya yang ajaib hingga sampai ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Sudah seharusnya jika mereka membalas kasih Tuhan itu dengan apa yang mereka miliki. Saudara, mungkin saat ini kita berpikir, saya tidak punya harta atau materi yang bisa kupersembahkan untuk Tuhan. Apa yang bisa kuberikan untuk Tuhan? Jangan pernah berpikir bahwa yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan itu hanyalah berkaitan dengan harta, materi, atau uang. Sekalipun itu saat ini kita sangat membutuhkan untuk renovasi ruang sekolah minggu dan kantor gereja. Saudara, kita sedang membutuhkan itu. Namun, jika kita tidak memiliki uang atau sesuatu yang bisa kita berikan, kita tidak perlu berkecil hati. Mungkin saat ini kita belum berkesempatan, tetapi yakin dan percayalah, masih ada waktu hari esok untuk kita bisa beri kepada Tuhan. Terlepas dari itu, bahwa ketika kita mau memberi sesuatu kepada Tuhan, kita harus mempersembahkan dengan tulus ikhlas. Karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Dalam kondisi kita saat ini saudara, sekali lagi mungkin kita berpikir apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Sesungguhnya
Banyak hal yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan sebagai wujud kasih kita kepadanya. Kita dapat memberikan hidup kita untuk Tuhan. Waktu, tenaga, dan juga talenta yang kita miliki. Itu dapat juga kita persembahkan melalui pelayanan di gereja kita. Tidak harus dengan uang. Terlebih saat ini sekali lagi saudara, kita sedang renovasi pembangunan ruang sekolah minggu dan kantor gereja sebagai sarana pendukung pelayanan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berlomba-lomba memberi yang terbaik bagi Tuhan dengan sukarela dan tulus ikhlas. Yakinlah Tuhan berkenan persembahan dengan cara yang demikian. Kalaupun belum bisa, sekali lagi, tidak dipaksakan. Ingat, memberi kepada Tuhan, memberi persembahan itu harus berangkat dari ketulusan dan keikhlasan. Kalau kita tidak punya materi, tidak punya uang, barangkali waktu, tenaga, pikiran, paling mungkin kita tidak bisa memberikan. Tapi setidak-tidaknya kita bisa memberikan dengan kita berdoa kepada Tuhan. Intinya saudara, mari segala sesuatu yang kita berikan untuk Tuhan, baiklah kita memberikannya dengan tulus ikhlas. Karena Tuhan berkenan dengan cara yang demikian. Tuhan memberkati firman-Nya. Selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati, membuat berhasil pekerjaan saudara. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menguatkan hati dan iman kami. Untuk kami memberi persembahan kepada-Mu. Biarlah kami memberikannya dengan tulus ikhlas. Karena kami tahu bahwa semuanya itu berguna bagi Tuhan untuk mendukung pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Semuanya itu berguna untuk mendukung kegiatan pelayanan gereja, terutama untuk memberitakan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Biarlah Engkau dipuji, dimuliakan, ada banyak jiwa bertobat dan menjadi percaya, menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui pelayanan kami di GKPO Halim Perdana Kusuma. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Amin.